Jadi sedikit lagi kita menyelenggarakan puasa, melaksanakan puasa karena kita kedatangan bulan suci Ramadan. Saya ingin menjelaskan satu hadis saja. Nabi pernah bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu," katanya. Kata Nabi, setiap amal manusia lahu. Lahu itu dibalas untuknya. Nah, kata lahu ini maknanya adalah balasan sesuai dengan jerih payahnya, sesuai dengan banyak amalnya, sesuai dengan bilangan ibadahnya. Ibadahnya segitu, maka dibalas. Namun logika pembalasan dalam agama kita bukan satu kebaikan dibalas satu kebaikan, satu pahala oleh Allah, tetapi 10 dan terbuka sampai 700. Itu tidak tahu tuh bagaimana tuh 10 sampai 700 satu kebaikan. Satu kebaikan pasti pahalanya 10. Namun untuk 700, nah ini tergantung siapanya begitu. Misalnya begini, kan kita ada banyak mendengar hadis. Orang bujang sembayangnya sama orang yang udah punya istri dan anak gedean yang punya istri. Nah ini mungkin sampai 700 nih. Yang bujang maka kagak. Itu baru satu istri, Pak. Kalau 2, kalau 3, kayaknya mah yang 4 itu yang sampai 700 mah tuh. Kalau yang atu mah cuma sampai 200 kayaknya. Makin capek itu yang ditambah lebih dari 10 itu terbuka sampai 700. Hujan, jalan baik ke masjid. Kan biasanya jamaah sama, tapi ini mah hujan, tetap jalan. Lembur lagi. Ya, pulang ke rumah capek tetap jalan. Nah, ini yang terbuka sampai 7. Kullu amali ibni Adam lahu. Lahu ini dibalas. Ya. Cuman dibalasnya katanya kullu hasanatin bi asyri amsaliyah. Satu kebaikan 10. Kemudian illa sub'mi'at sampai 700 pahala. Namun Nabi berhenti tuh ketika Nabi ngomong begini, kullu amali ibni Adam lahu. Nabi berhenti. Rupanya berhenti itu ada Jibril datang. Kata Jibril, Allah berfirman, illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Lalu Nabi lanjutkan ketika Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, Nabi terdiam. Kemudian setelah selesai Nabi mendapat wahyunya, kemudian Nabi mengatakan qala Allah taala illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah ini ada pengecualian. Kan kullu amal, semua amal ibadah, kecuali puasa katanya. Itu bukan lahu, tetapi fa innahu li. Nah ini ulama sepakat. Salah satu makna fa innahu li, kalau puasa mah balasannya mengikuti aku, bukan mengikuti yang ngamal. Tergantung aku. Fa innahu li. Karena dinyatakan lagi wa ana ajzi bihi. Kira-kira Pak, ada orang kaya atau ada bos sayang. Ya, gaji mah udah diambil. Ya, karena dia deket atau dia apalah, kata bos, ntar lu mau ntar dari gua. Beda lagi. Gitu. Nah, ini nih nggak sama sama gaji. Ya kalau kita percaya kepada orang dermawan, pemurah, kan Allah maha pemurah, Allah maha dermawan, Jawad, Karim, Rauf, Rahim. Ya, itu sifat-sifat Allah. Kita nggak bisa bayangkan ada ibadah yang pahalanya mengikut kepada
sifat murah Allah, sifat pemberi Allah. Wa ana ajzibih. Yang kesebut saja di Ramadan itu Lailatul Qadar. Khairun min alfi. 1000 bulan berapa tahun, Pak? 83. Bahkan kalau hitungan Hijriah 84 kali. Itu kualitas, Pak. Bukan kuantitas umur 83 tahun, bukan. Kualitas pahalanya full 83 tahun. Coba sekarang kita hitung-hitungan begini, Pak. Ada orang umurnya 75 tahun dah. Mati. Kata Nabi, rufi'al qalamu an salas, katanya. Kata Nabi, diangkat itu pena, enggak ditulis baik buruknya, kosong, blanko, ada 3 orang. Pertama, dari lahir sampai balik. Katakanlah ini balik, Pak, 15 tahun dah. Itu bocah 15 tahun, kejelekannya nggak ditulis, kebaikan yang nggak ditulis. Kan blanko. Nah, kalau 75 tahun diambil 15 tahun tinggal berapa? 60. Udah blanko, Pak, 15 tahun. Nah, kita hidup 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kita bagi 3 dah, ini paling gampangnya. 8 jam untuk tidur. Kata Nabi, diangkat pena nggak ditulis. Yang pertama, anak kecil dari lahir sampai balik. Kedua, orang tidur. Kita tidur itu, Pak, ya emang nggak berbuat ngapa-ngapain, ya nggak dosa, nggak pahala. Lah kalau 1 hari dibagi 3, 8, 8, 8, kita tidur 8 jam 1 hari selama 60 tahun. 60 dibagi 3 berapa? 20 tahun. Blanko 20 tahun. Tadi mah kita tidur ke 20 tahun tuh. Habis itu udah sisanya kita ibadah, Be. Tapi blanko, Pak, itu hitungan keseluruhannya. Nah, tinggal 40 tahun. 8 jam lagi buat kerja. Kalau kerjanya kagak korupsi, kagak nyolong, kagak nipu. Kalau kerjanya karena Allah ikhlas. Ini kita kasih angka berapa ya, Pak? Ini 20 tahun lagi nih hidup kita nih. Itu ada nggak pahalanya itu? Ya kalau kita bilang enggak mah ilok ya. Adalah kira-kira 10 tahun dah. Banyak udah itu, ya Allah. Tuh. Yang blanko 10, tinggal 30 tahun. Nah, 8 jam lagi untuk apa itu? Untuk ibadah. Kalau kita hitung maka kagak 8 jam juga ibadah tuh kan? Sembayang 5 waktu berapa menit? Sejam dah. Udah sama jalan-jalannya, sama pulangnya tuh. Ya, sama zikirnya, sama nungguin imamnya. Sejam dah. Ya, masih 7 jam lagi. Ngaji. Ngaji kapan pengennya emang gak lama-lama. Tuh. Sampai saya tadi mikir, ini bukan lagi libur, ntar jamaah merengut lagi ngajinya kelamaan. Padahal mah kita perlu ngisi yang 8 jam. Kalau qiyamul lail, kalau salat duha, ya, dan ibadah mah banyak, Pak. Tidur sama bini ibadah. Ada seorang wali begini, Pak. Seorang wali itu ngitung supaya 1 hari punya 40 item ibadah tuh, 40 ibadah lah yang lain-lain. Sholat udah, sholat sunnah udah, duha udah dihitung. Kemudian qiyamul lail udah dihitung, baca Quran udah dihitung. Kalau ustadz mengajar udah dihitung semua dah. Ngasih makan tetamu, minta nolong tetangga atau nyapu jalanan, apa aja dah supaya 40. Nah, satu ketika, Pak, udah semua masih sisa 4. Bagaimana ya? Akhirnya udah dicari ke sono minta nyari pekerjaan supaya ibadah. Udah nggak ada, udah. Masuk ke rumah ngeliatin bini.
Ibadah ini yang belum nih. Dibawa masuk bininya. Neng, gua kurang 4. Ya, udah ibadahnya. Udah sekali keluar lagi. 3 lagi ya. Masuk lagi Neng katanya. Ya cuman kalau 4 cuman 1 mah kayaknya kagak dah. Kalau 4 kali 4 bini mah mungkin. Tuntas. Itu. Makanya itu orang kepengen hitungan setiap harinya ibadahnya banyak. Nah kita Pak tadi itu udah 75, udah banyak belangkonya. Tinggal 30, ini yang 20 juga. Ternyata nggak 8 jam kayaknya ibadah kita. Katakanlah 4 jam juga. Ikhlas semua itu. Aduh. Kan susah tuh. Punya kualitas amal yang berkah. Yang full 75 nggak bisa. Ternyata kita umur 75 nggak 75 kualitas pahalanya. Makanya ada doa Allahumma tawil umurana itu berkah umurnya. Biar saya 75 tapi sama orang dulu-dulu yang umurnya sampai ratusan tahun. Itulah kenapa dilipat gandakan pahala kita itu, Pak. Nah, ini mah enggak. Lailatul Qadar itu memang 83 tahun itu pahala yang kualitasnya full. Nah, kalau 83 tahun itu sama tadi dengan 10 tahun, itu berapa ratus tahun umurnya? Itulah berkah umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesempatan kita Pak untuk mempunyai amal yang banyak karena kuantitas umur kita tidak dapat umur kita tidak dapat untuk mendapatkan kualitas pahala, maka Allah buka di Ramadan. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahkan ulama memahami dari kalimat ini, ya, illa siyam fa innahu li. Ulama menganalisa, kenapa Allah mengatakan puasa ini fa innahu li dan ditekankan wa ana ajzi bih, saya yang ngebalesnya. Bahkan ada kalau ulama sufi mentakwilkannya begini, wa ana ajzi bihi itu balasannya aku. Balasannya aku. Analoginya begini, Pak. Kita punya bini, matre, cuman pengen duit kita doang. Ya. Bukan demen sama kita. Pengen duitnya kita doang. Seorang lelaki yang punya duit banyak kagak bakal dikasih semuanya itu. Ya. Paling yang seperlunya dia udah, nggak lebih. Ya. Kenapa? Karena ketahuan dia cintanya cinta apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kalau dia cintanya betul-betul sama kita, maka balasannya aku. Artinya aku dan milikku untukmu. Seperti itu analoginya. Ketika puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Maka aku yang membalasnya. Itu Lailatul Qadar itu paling kecil sebetulnya, Pak. Ya. Nah, di sini kita ingin menjelaskan apa rahasia puasa yang mendapatkan pahala tiada terhingga. Pertama, ada yang ingin saya jelaskan. Ketika nisfu Sa'ban, kita ahli sunnah meyakini itu tutup buku dan buka buku baru. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, Pak, isinya itu udah cukup tuh buku. Bahkan ada lagi kata Nabi, man shoma ramadhana, ya, summa atba'a sittan min syawal kasaumid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal, itu setahun pahalanya. Penuh udah buku tuh. Ditambah Lailatul Qadar pisan. Bahkan
Balasan wa ana ajzi bihi itu bukan hanya Lailatul Qadar. Selama 30 hari dan dia berpuasa, apabila orang puasa ini melakukan amal apa saja, balasannya seperti Lailatul Qadar. Artinya bi ghairi hisab. Allah tidak mengatakan 1000 bulan, tetapi di bawah makna wa ana ajzi bihi. Ya. Kita sedekah di bulan Ramadan berbeda dengan bulan lain. Ada wa ana ajzibihnya itu, ada bi ghairi hisab pahalanya itu. Nah, maka kalau Ramadan itu kita sia-siakan, buku yang baru itu dibuka, kurang isinya. Bahkan diyakinkan bahwa buku baru itu akan diisi. Kata Nabi apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Yang berpuasa dengan iman dan karena Allah, dosa yang lalu dihapuskan. Bukan ditutup doang tuh, dihapusin. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Yang qiyamul lail, tarawih dan tahajud itu juga diampun dosa-dosanya. Buku yang lalu juga dosanya dihapus, tinggal pahala. Buku yang baru kita punya kesempatan untuk mengisinya di bulan Ramadan. Ya. Dapat Lailatul Qadar itu mah pahala ke depan. Nah, belum lagi pahala 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Pahala apa itu? Pahala karena harinya beda. Belum puasanya, belum tadarusnya, belum sholatnya, semua beda. Nah, maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan besok Ramadan kita, ya, agar kita bisa berpuasa dan membaca Al-Quran dan beramal soleh. Namun yang terakhir, apa rahasianya Ramadan sampai sedemikian rupa, sampai pahalanya bighairi hisab, sampai orang yang berpuasa berbuat amal apa saja pahalanya di bawah makna bi ghairi hisab itu? Ada 2, Pak, rahasianya puasa itu. Pertama, dari kalimat fa innahu li. Puasa itu li. Li ini ada 2 makna. Ibadah puasa itu ibadah yang dilakukan untuk Allah saja. Itu makna pertama. Makna yang kedua, bukan untuk yang lain. Kalau sembahyang, Pak, depan mertua masih ada untuk mertua. Ustadz mimpin sholat jemaah, kadung orang dipanggil ustadz karena ustadz. Kita juga mungkin yang lain sholat jamaah masih ada, meskipun mula-mulanya nggak pengen dilihat. Kalau ada yang ngelihat mah ada lah gitu perasaan. Orang ngasih sedekah ada pengen dilihat, apalagi haji mah. Apalagi kalau hajinya banyak, saya mau haji udah 16 kali. Berpeluang dilakukannya bukan untuk Allah, tapi kalau puasa, ya. Nih bapak-bapak nih, udah asem mulutnya. Padahal belum sejam ya. Puasa berapa jam? Tahan itu. Coba itu karena siapa? Nah ini karena yang ceramah lama banget udah asem ini. Duh. Tapi puasa mau karena Allah. Lapar haus karena Allah. Bini dianggurin nunggu malam karena Allah. Artinya puasa itu nahan nafsu dan ibadahnya karena. Nah, ulama mengambil kesimpulan. Sebetulnya apa? Di luar Ramadan juga di 11 bulan yang lain. Kalau kita ibadah apapun, mentalnya kayak puasa karena Allah dan bukan untuk nafsu, sama pahalanya bi ghairi hisab juga. Jadi ulama tuh mengkaji kenapa puasa doang. Itu latihan untuk semua tuh. Padahal kita disuruh punya mental puasa di 11 bulan terakhir. Makanya Al-Imam Al-Junaidi ditanya sama muridnya. Dia seorang sufi. Ya Imam, apakah Anda mendapatkan Lailatul Qadar? Apa kata beliau? Kullu layali Lailatul Qadar.
semua malam saya Lailatul Qadar. Karena punya sifat puasa tadi. Hidup ini, ibadah ini, amal ini, kerja ini, ya, kita ngurusin keluarga, anak, istri, dan semua pekerjaan lakukan lillah, dan kita lawan hawa nafsu kita agar bukan karena hawa nafsu. Jika itu kita lakukan, maka kita mendapatkan amal di bawah wa ana ajzi bihi bi ghairi hisab, karena fa innahu li. Ya, karena puasa itu dilakukan untukku. Itu sebab ulama mengatakan innas saum hayatus sufi kulluha, katanya. Puasa itu kehidupan para aulia, para sufi semuanya, karena Allah dan bukan karena nafsu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan dilatih untuk menjadi orang yang karena Allah dan bukan karena nafsu, sehingga apabila betul-betul kita lakukan bulan Ramadan dengan baik, ibadahnya, puasanya, maka 11 bulan asarnya, bekasnya, pengaruhnya, cahayanya, ya Allah berikan, dan itu akan memelihara kita 11 bulan. Tapi benar-benar puasa, Pak. Puasa itu kan antara lain tidak boleh menahan nafsu, itu antara lain marah. Makanya kata Nabi, kalau ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak ribut, qul, kata Nabi, inni shaim. Gue lagi puasa nih. Itu artinya saya lagi nahan hawa nafsu. Ya, jangan ini bulan puasa, Bang. Kalau mau berantem entar Syawal. Jangan begitu. Batal itu puasanya udah. Bukan batal pahala letihnya tuh, tetapi cahaya pemeliharaan Allah dan kualitas amalnya yang banyak. Itu kalau begitu tuh Pak, puasa kita balik ke amal lain cuman 10 balasannya. Tuh, ini semua ulama yang memberikan tafsiran. Termasuk makan. Nah, puasa itu ada 4 sifat juga tuh Pak di dalam dirinya. Makan kurang nggak? Kurang. Tidur? Ngomong? Marah aja kagak boleh. Ghibah, kudu zikir, kudu baca Quran. Tidur? Bergaul dengan orang kurang nggak? Di 10 terakhir ada itikaf. Itu 10 terakhir itu kita nggak ketemu siapa-siapa. Kalau nggak di mall, itikafnya itu kayak di masjid. Kalau di mall mah banyak, apalagi di pasar Senggol. Itu puasa itu punya 4 sifat. Kurang makan 12 jam nggak makan. Rokok juga kurang. Kurang tidur, ada terawih, ada sahur, ada qiyamul lail, ada baca Quran. Kurang tidurnya. Ya. Kurang bicara. Ya gimana, banyak waktu yang digunakan untuk ibadah yang sangat bermanfaat di bulan Ramadan. Bahkan marah aja nggak boleh. Dan kurang bergaul dengan orang, karena banyak di masjid, ada itikaf, kita dipakai terawih, dibagi baca Quran, itu makin sendiri. Sifat itu juga sifat puasa. Dan sifat inilah sebetulnya yang membangun kita untuk karena Allah dan melawan hawa nafsu. Itu sebab para aulia makannya kurang, tidurnya kurang, ngomongnya kurang, bergaulnya dengan orang kurang, tapi bininya banyak Pak. Ya. Itu pahala soalnya itu mah. Kurang, maka boleh jadi nafsu dia terlawan, kalah, dan akhirnya dia ibadahnya karena Allah, dan itulah yang membuat derajat mereka tinggi di sisi Allah. Latihan kita di Ramadan kali 11 bulan mah nggak bisa. Sebulan Ramadan ini kita rebut saum dengan segala makna dan kandungannya yang Allah anugerahkan di situ. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan, diberi kemudahan, kesabaran untuk melakukan ibadah puasa dan melakukan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan pahala di bawah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.